pakai masker jadi cuma bisa kelihatan matanya. Beberapa wajah, beberapa mata saya kenali dari Gereja Tiron. Ada Pak Gembala muda di sini, saya panggil luar biasa Ibu. Dan beberapa peniup sofarnya saya minta gimana sofarnya kok tidak dibawa. Karena saya tanya Pak Musa, terima kasih, dan juga keluarga seluruh banjir rezeki. Ya, beberapa kali saya ketemu dengan keluarga ini dan juga satu privilege, satu hak istimewa saya bisa berasa terima kasih untuk teman-teman yang melayani. Ya, saya itu sebetulnya sudah jarang keluar gitu. Jarang keluar khotbah dalam artian khotbah normal gitu, khotbah normal. Khotbah normal itu khotbah tentang bagaimana menguatkan tentang kabar baik Yesus itu Tuhan, kabar sukacita, kabar damai sejahtera. Itu ya memang ada orang yang punya bagian itu di gereja setiap hari Minggu kan diajari gitu ya. Pokoknya dengar firman Tuhan dan taat gitu kan. Ya itu tugasnya Pak Gembala ya. Tugas saya di sini bukan itu. Tugasnya Pak Gembala untuk mengkhotbahi bapak-bapak, ibu-ibu kita semua untuk di ministry masing-masing ya. Tadi ketemu Mas siapa tadi? Ya. Lupa saya namanya. Ya, dia punya pelayanan ya. Teman-teman semua ini punya assignment khusus. Ya, ada tugas khusus dari surga. Luar biasa sampai dipanggil Kik Endi katanya ya. Saya pernah dianggap tapi juga dipanggil untuk tugas yang lain juga. Jadi menarik, ada banyak kumpulan keluarga di tempat ini. Kemudian kira-kira apa yang Tuhan mau katakan malam hari ini, biarlah apa yang Tuhan mau katakan. Paling sulit jadi pengkhotbah itu apa? Saya lagi nyelesain S3 itu, doktor teologi gitu. Nah, sudah 36 tahun ikut Tuhan gitu. Jadi khotbah apapun ya pernah gitu. Mau tinggal ngambil khotbah gitu kan. Yang paling sulit itu Tuhan mau bicara apa gitu. Betul kan? Sebetulnya malam hari ini saya ditarik-tarik Pak Musa Hendri ke sini sudah sebulan 2 bulan yang lalu. Aku kemarin menurut lali sebetulnya. Aja lali kan. Oh iya, caruban aku. Saya sudah mau pergi lagi soalnya. Jadi saya ditarik-tarik, saya disempatkan sini. Tapi saya merasa memang harus di sini, bukan karena disuruh Pak Musa ya. Nah, tapi kan saya tanya Tuhan tuh ya. Tuhan mau ngomong apa pada kumpulan orang ini gitu. Ya, saya tidak pernah kenal, saya tidak pernah ketemu. Nanti kalau ngomongnya keliru gimana? Wong saya bukan nabi-nabi gimana gitu kan. Saya tidak saya bukan apa juga. Saya cuma mau Tuhan ngomong apa betul ya Pak Pendeta. Kalau paling sulit itu kan Tuhan mau ngomong apa gitu loh. Sebetulnya pesan apa yang harus disampaikan gitu. Kalau khotbah itu gampang. Khotbah itu gampang. Bagi orang yang sudah sering khotbah loh ya, yang belum khotbah kan deg-degan mau maju di depan. Kalau saya dipegangi mic itu kan mau 5.000 orang, mau 1 orang, mau 20.000 orang. Kalau Tuhan sebelum berhenti ya saya tidak berhenti. Saya orangnya kayak gitu aja gitu. Ya, tidak ada kepentingnya bagi saya gitu. Mau yang datang siapa, pokoknya kalau Tuhan sudah suruh ngomong ya ngomong. Kalau Tuhan tidak suruh ngomong ya tidak usah datang gitu kan. Mau Tuhan tidak suruh gitu. Ya, betul kan? Itu tugas yang paling sulit dari pembicara itu di situ. Nah itu jadi masalah ketika akhirnya berkhotbah itu jadi jadi pekerjaan gitu. Karena kalau nggak khotbah kan nggak makan gitu, jadinya kan repot gitu. Kan makannya dari khotbah, setiap khotbah ini nanti saya dikasih PK enggak tuh? Biasanya dikasih PK tuh, ya biasanya kalau dikasih teh ya enggak apa-apa, pulang tombok itu, tombok tol sama bensin. Tapi rata-rata orang khotbah. Kalau gerejanya tambah besar, anunya tambah banyak berikannya gitu. Kemudian kalau saudara bisa bayangkan kesulitan pengkhotbah gimana? Kalau tidak dipanggil ya tidak makan. Kalau dipanggil cuma khotbah, akhirnya cuma khotbah yang ya seharus untuk gereja itu apa? Akhirnya jadi pengkhotbah itu nggak kayak zamannya Rasul Paulus kan? Rasul Paulus itu tidak ada yang ngundang khotbah. Sopo sing gelem ngundang Paulus? Datang hidup Kristus mati untung. Nah, bener kosong. Manggil Paulus dulu bagus sekarang ku anggap sampah. Khotbahnya Paulus kan enggak enak semua gitu. Dan saya enggak yakin Paulus itu diundang khotbah. Dia karena cara Yahudi enggak seperti itu. Dia turunan guru gitu, dia disuruh Roh Kudus datang ya datang gitu. Tiba-tiba jedul gitu. Tuhan ngomong gini tinggal gitu. Judul tinggal lah, sekarang coba kamu datang ya. Kalau Pak Musa itu sering gitu ya. Tiba-tiba judul gereja saya, aku dikongkon Tuhan ini wes ya tak tinggal mulai itu. Jadi dia mencoba jadi rasul, mencoba itu. Belum jadi tapi itu.
Belum jadi, cek proses, itu cek proses. Tapi memang seperti itu, ya kan kamu merasa loh. Aku disuruh Tuhan ke tempat pilih mantap apa disuruh ke tempat. Nah mau gimana memang disuruh tuh. Pokoknya disuruh, mesti ada jalan nih. Kayak ini tiba-tiba kamu berangkat ya Yordan, kamu berangkat Dubai, kamu berangkat Turki, kamu berangkat ke sana. Kadang-kadang kan dipikir gerejanya sendiri rumah apa nak mangkat bangsa-bangsa gitu kan. Jangan mikiri caruban, jangan mikiri apa namanya gerejanya sendiri dulu. Jangan mikiri gereja rumah tangganya aja belum kan gitu lah. Selalu kan ada alasan gitu untuk mengatakan tidak sama Tuhan. Tapi zaman dulu nggak seperti itu. Zaman dulu itu simple, disuruh Tuhan jalan, tidak disuruh Tuhan tidak jalan. Sebab itu 7 gereja di akhir zaman itu semua ada pesannya. Siapa bertelinga dalam mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Ya, pelayanan ini anak-anak jalanan ya Pak ya katanya ya. Ini masa disebut anak jalanan, anak jangan kata jalanan lah, ya pakai nama yang lebih bagus ya. Kan tidak mau di jalan terus seumur hidup, masa di jalan terus ya. Pelayanan jalan terus bagus ya. Kalau nggak disuruh Tuhan kan ini juga cuma aksi sosial buat apa? Saya sudah sering itu waktu cerita dulu nih ya, ini belum khotbah, cerita dulu. Di Semarang itu ada tempat maaf ya pelacuran, pelacuran maka 300 orang, waduh, cuma berapa? Saya ngomong ini kalau dibereskan mau nggak ini? Pelayanan ada di sana, pelayanan di sini. Saya mencoba untuk membantu membereskan. Mana yang dibantu tidak mau. Kenapa? Ternyata lebih senang pelayanan di tempat pelacuran, tapi tidak senang pelacurannya dihentikan. Jangan jadi anak jalanan terus, jadi CEO startup. Pelayanan anak jalanan bagus, saya juga ada. Kita ngasih makan anak jalanan, tapi jangan di jalan terus. Amin Pak. Saya gini pernah ngamen juga. Kalau cuma ngamen itu, tapi cuma senang. Ada musiknya. Wah, semakin ada musiknya semakin semangat saya. Gitu. Nah, saya baca ayatnya dulu. Waktu hujan. Ya. Bisa dengar kan suara saya? Jadi lain kali ketemu sudah punya perusahaan masing-masing Pak ya. Sudah punya satu-satu. Ada orang senang jadi anak jalanan seumur hidup. Jangan jadi anak jalanan seumur hidup gitu. Satu kali punya perusahaan, satu kali punya gereja, satu kali punya ministry. Pergi sama saya ke bangsa-bangsa. Amin. Itu awal mulanya anak jalan. Awal mulanya. Terima kasih sudah dikasih. Itu pintu masuk. Pintu keluarnya jangan jalanan lagi. Pintu masuk jalanan, metu meneng jalan. Waduh, katakan kiri kananmu ojo neng dalan terus gitu. Matius pasal 3. Matius pasal 3 kita baca ya, puji Tuhan. Haleluya. Bagi yang di gereja, wah aku ora neng dalan. Katakan kiri kananmu yang selalu ojo neng gereja terus, jangan repot balas. Ojo neng gereja terus. Matius 3 ayat 13. Yesus dibaptis Yohanes. Nah, berhenti lagi. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Bayangkan, ini peristiwa besar loh. Anak Allah dibaptis. Ini kan peristiwa besar yang kita baca ini. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Perlu diingat, Yohanes Pembaptis itu sepupunya Yesus. Mereka sudah kenal sejak perut. Ini kan sudah kenal gitu ya. Jadi ini kisah sebetulnya pertemuan dua sepupu. Ya, sepupu anaknya Elizabeth sama anak Maria. Nah, ayat 15 ini penting. Ya, ayat 15 penting, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Ini ayat penting kita. Ya, Pak Musa, saya punya usul. Ya, belikan Alkitab, semua baca Alkitab. Ya, toh? Ya, kalau tidak punya uang, minta Pak Musa. Beli Alkitab satu-satu, belajar baca Alkitab. Ini cara keluar dari jalanan, Pak. Cara keluar dari masalah itu Alkitab. Nomor 1 itu punya Alkitab. Nomor 1. Kalau sudah punya di komputer, saya orang komputer, saya orang IT. Saya sarankan tetap pakai yang manual. Saya bawa manual kemana-mana, kecuali kalau ke luar negeri sudah enggak, karena berat sekali. Nanti
Tujuannya untuk apa? Saya tetap mau belajar. Itu aja. Ya, kalau sudah merasa pintar, tidak perlu bawa Alkitab. Kalau merasa bodoh seperti saya, kita bawa Alkitab, gitu kan? Terima kasih Bu, sudah disebut. Maaf yang tidak bawa Alkitab, bukan saya bodoh-bodoh kan, tidak ya. Udah dibilang ini bukan yang biasa-biasa, kalau biasa-biasa di gereja masing-masing ya. Jadi kalau saudara tersinggung, salahkan kepada Pak Musa yang undang saya, gitu. Saya tidak mau nyinggung, kita saudara, gitu. Enggak, bukan itu. Di gereja saya juga ngajari gitu. Saya ngomong terus, tidak semua bawa terus ya, saya ngomong terus. Anak saya sendiri saya lihat tidak bawa komputer. Saya tetap ngomong sampai dia mau sendiri dari Tuhan. Saya tidak paksa, tapi saya kandani, gitu Pak Jalan. Sampai dia betul-betul ngerti Alkitab itu penting. Kalau saudara kepengen tahu kenapa Tuhan bawa saya ke bangsa-bangsa kebanyak, saya punya hari ini karena saya suka baca Alkitab. Kalau percaya, saya tunjukkan kesaksian hidup saya. Gitu. Saya percaya betul Tuhan bicara melalui Alkitab. Tuhan bicara audible ya, dapat mimpi sering. Main nyembah, saya bisa gitar, main gitar iso aku ya. Nyanyi nyembah gitar seneng dapat lagu baru, ya. Tapi nomor satu Tuhan ngomong lewat mana? Lewat Alkitab. Percaya saja, kalau mau dengar Tuhan, bacakan Alkitab. Nanti kan dengar apa yang Tuhan mau. Mungkin tidak mudah mas, tidak apa-apa. Sekarang ada sekolah-sekolah yang mudah. Sarjana teologi semua. Tadi Pak, Bu, saudara. Pastikan dia lulus S2 Bu ya. Kalau enggak tak parani gerejanya, tak tutup gerejanya. S2 harus ini tak declarekan ya. S2 harus lulus, setelah itu saya bawa S3 biar lulus. Nah, kalian saya carikan istri Bu, tenang aja. Ya ini luar biasa saudara. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka. Ya, langit terbuka. Melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang menyatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku suka. Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kalau kalian punya Alkitab yang online ataupun Alkitab yang kalau perkataan Tuhan Yesus dibilang, ini perkataan langsung Tuhan Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan ini yang pertama kali ditulis. Jadi perkataan ini penting sekali karena ini perkataan langsung dari Tuhan Yesus dan pertama kali ditulis di Injil Matius. Di Perjanjian Baru yang pertama kali dijumpai, ini perkataannya. Dia nggak ngomong yang lain. Yang pertama kali diomongkan Yesus dan dicatat, genapkan seluruh kehendak Allah. Yang setuju katakan amin. Begitu. Jadi hidup kita malah sore hari ini kesatuan untuk kita semua, untuk saya pribadi juga diingatkan kembali tentang menggenapi. Jadi namanya teologi penggenapan ya. Itu istilah Hanesiawan. Jadi sebetulnya hidup itu gampang Bu. Ibu umur berapa, ibu umur berapa, ibu berapa. Apakah hidup ini sudah berarti? Hidup itu hanya berarti kalau kita menggenapi kendala. That's it. Mau pakai rumus apapun, mau gereja apapun, mau HKBP, mau BKI, mau BKJ, mau pakai profetik, mau pakai teologi, mau pakai apapun, menggenapi kendala. Bagaimana cara istri Pak kendala? Asalkan itu menggenapan kendala, gitu kan? Betul. Karena banyak orang yang tanya sama saya, bagaimana cara suami cari istri? Kalau istrimu itu paling cantik, paling kaya, tapi bukan dari Tuhan, juga tidak ada artinya, gitu. Kalau bisnismu itu paling besar di seluruh Indonesia, tapi bukan untuk menggenapi kehendak Allah, itu tidak ada guna. Begitu ya Pak Pendeta? Ya. Tidak ada. Mau tanya BUP, coba. Mau tanya GBDI. Di sini gereja mana lagi yang ada? Sama, loh. Tanya pendetanya masing-masing. Tidak ada yang akan menentang saya. Apa sih kenapa kita ikut Tuhan? Menggenapi kehendak Tuhan. Masalahnya, kita banyak melakukan sesuatu yang bukan Tuhan. Sebab itu sekarang hidup benar lebih baik daripada hidup sukses. Ketika saya ngomong seperti itu banyak yang nggak suka Bu. Tidak suka ya tidak apa-apa. Bagi saya hidup benar lebih baik dari hidup sukses. Tanya Crazy Rich Medan itu yang baru ditangkap itu kan? Ya baru Crazy Rich taxing gitu kan ya. Ternyata jamnya nyewa.
Yang bodoh dia atau yang dibodohi? Yang dibodohi yang bodoh gitu kan. Kalau dia kan usaha, dia pun usahanya nggak melenceng, tapi ada usaha ini loh. Gitu. Kenapa dia kepengen punya ini? Karena pikir hidup sukses itu dia punya jam Rolex, punya mobil bagus, punya rumah bagus. Itu pemikiran kita semua gitu. Mau manusia kayak gitu. Tapi Alkitab mengatakan Yesus Kristus sendiri, Anak Allah, dia datang ke dunia, kerinduannya cuma satu, menggenapi kehendak Allah. Saya berdoa malam hari ini, ya, saudara nangkap ini dulu pesan-pesannya. Apapun yang kita lakukan, genapi apa yang Tuhan mau. Nah, saya kasih contoh. Ketika Superman, ada yang pernah lihat Superman belum bisa terbang? Ada film itu, Smallville. Ada itu filmnya. Nah, ceweknya itu orang Medan. Cantik sekali, tapi ternyata orang Indonesia. Ceweknya Clark Superman. Ya. Jadi dari kecil Superman itu di small village dulu, dia nggak tahu bahwa dia itu Superman, Pak. Tiba-tiba dia tidur ngambang. Kemudian tiba-tiba dia lari sangat cepat. Tiba-tiba dia melompat tinggi sekali. Kemudian dia bertanya, aku ini siapa? Gitu kan? Orang Jawa bilang gitu. Aku ini siapa? Kemudian mamanya bilang, Bapak, aku temukan kamu di pesawat. Dia pergi ke pesawat itu, dia temukan rekaman bahwa dia dari planet Krypton gitu loh. Akhirnya dia sadar, I am Superman. I am not ordinary man. Saya bukan orang biasa. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan apa? Kamu itu ciptaan yang baru. Kita bukan orang biasa lagi gitu loh. Orang heran, murid-murid disuruh Tuhan Yesus, pergi kamu dua-dua. Lari, Tuhan, aku bisa ngusir setan, aku bisa menyembuhkan orang sakit. Tuhan ngomong, jangan heran, bersyukurlah kalau namamu tertulis di surga. Kalau ngusir setan, itu hal kecil. Setan itu yang tahu, kamu yang takut malah sebetulnya. Malah kamu lihat setan takut, setan itu lihat saudara kalau di dalam Kristus, dia nih orang Yesus, gitu. Terus rasa melu-melu, nek ambek oatmeal kae, bola ditengkingi. Nah, ini nggak bisa. Ya, kalau cuma orang Kristen takut setan kan repot tuh. Nggak bisa. Jadi kita harus mengerti who am I, siapa kita. Nah, pesan pertama untuk kita akan lihat menggenapi apa. Ada satu firman Tuhan yang kita mau baca, Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Mazmur 139 ini ayat biasanya dibaca waktu ulang tahun, Bu. Ibu-ibu ini sudah umur berapa, Bu? Ibu umur berapa, Bu? 74. Sudah ulang tahun ping-ping-74. 74 sekali ulang tahun, bayang nggak? Happy birthday to you, panjang umurnya. Jadi mungkin ayat ini pernah dibaca ya, kejadianku luar biasa gitu kan. Itu kan sering dibaca itu, Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, ginjal, menenun aku dalam kandungan ibuku. Itu kan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Kita dilahirkan saja itu luar biasa. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini kan ayat ulang tahun, Pak. Saya stop dulu, nanti kita lanjutkan. Ya, kita pada poin pertama untuk bertanya menggenapi apa. Saya ngajar kelas eskatologi itu, setelah mati masuk mana gitu, surga neraka dan sebagainya. Wah, banyak teori. Kemudian saya balik, sebelum kamu lahir kamu di mana? Wah, pertanyaannya jawabannya macam-macam. Bu Gembala nanti tanya guru sekolah minggunya. Semua yang ngajar anak-anak saya tanya, sebelum kita lahir ada di mana, Pak? Coba nanti seluruh GWUP ditanya, Pak, seluruh GBD ditanya. Itu nggak banyak yang, kebanyakan orang berkorban setelah mati kemana? Karena banyak orang mati loh. Tapi nggak banyak yang berkorban ataupun mencoba memikirkan sebelum lahir kita di mana. Itu penting. Baru kalau kita ngerti sebelum lahir sampean di mana, Mas? Waduh, wah tekoke aneh-aneh wong sesuk mangan apa ya angel, Mas. Lho. Sesuk mangan apa itu pertanyaanku lah. Itu pertanyaan sebelum lahir aku ning ndi kan. Pas pertanyaannya wong pinter. Ya bukan gitu. Kan kayak Superman kita harus tahu. Jangan-jangan saya dari Krypton. Jangan-jangan saya bukan Hani.
Saya kan mikir-mikir Mas, saya tadi oh dari Maluku, kan nggak mungkin orang Caruban kita manis kayak gitu, ya. Yang Caruban asli kan nggak model kayak gitu. Kalau saya bisa bahasa Chinese, wobuceto gitu kan, Shanghai saya. Wajah saya kan Cina bro. Bahkan saya kayak Ahok, kayak Atiam gitu. Kan modelnya kayak gitu. Sekarang kan kenapa Tuhan menciptakan orang Ambon Manise? Kenapa Tuhan menciptakan Jawa Paite? Jawa Manise juga. Kenapa Tuhan menciptakan orang Cina? Wah, kebetulan saja saya Cina. Tidak mungkin kebetulan. Kebetulan saja saya lagi bosan menciptakan masnya itu jadi Ambon. Tidak mungkin umnya tak ciptakan jadi Cina GUP. Tidak mungkin toh. Mesti ada maksudnya toh. Betul enggak? Masa Tuhan kurang kerjaan kemudian mungkin gawe Otniel. Kayak Otniel itu orang penting aja gitu kan ya tidak mungkin kayak gitu loh. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak. Coba dikatakan kejadian luar biasa. Banyak yang ngomong sebelum kita dilahirkan kita itu ada di surga. Berarti kumpul bocah cili-cili yang surga setiap tahun ditendani kan medok di dunia gitu. Kayak tuyul lagi ya gitu. Semacam itu. Apa seperti itu Bu? Bahwa semua yang belum lahir ini tiba-tiba saya akan punya anak lagi setiap 7 tahun untuk istri saya. Kalau saya kan cuma yang penyebabnya gitu kan. Istri saya yang mengandung. Setiap 7 tahun melahirkan ini hamil lagi gitu. Setiap 7 tahun. Sahabat, ada pesan profetinya gitu. Nah, saya mau tanya sekarang bayinya udah kelihatan ada di kandungan toh. 2 bulan, 3 bulan atau 4 bulan yang lalu kan dia tidak ada bayi saya ini. Di mana dia? Gimana Pak? Teologinya gimana? Wah, di surga. Semua guru kelamin itu jawabannya di surga. Surga kebak bocah cili-cili aku. Ya, berarti ada urutan bocah cili-cili ya. Banyak jawaban. Tapi saya percaya gini saudara. Sebelum kita dilahirkan, kita itu di mana? Kita belum ada. Kalau Tuhan dari ada menjadi ada. Dari kita itu diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Sebab itu kejadian kita luar biasa Mas. Kowe kira apa gitu loh. Nothing. Dari tidak ada. Asal kita bukan Krypton Bu. Asalmu mana? Tidak ada. Asalnya Hani ini tidak ada. Sebab itu bahasa rohaninya apa? Ojo kemelinti. Betul enggak? Kita itu dari tidak ada menjadi ada aja syukur. Gitu enggak bersyukur. Iso nafas, dia pernah nggo masker. Syukur. Yang meninggal COVID kan banyak. Betul enggak? Kita masih hidup. Ada maksudnya pasti. Mau podo-podo kena COVID ya siji mati siji ora. Obatnya podo. Saudara tahu obatnya di Turki apa? Teman saya itu loh, saya barusan pulang di Turki. Gawakna apa? Apa? Lupa saya barang. Apa? Tolak angin. Bayangno tekan Turki bawa tolak angin ketelung dos Pak. Yang bule-bule itu muntah tolak angin sebenarnya. Obatnya tolak angin, orang pusat saya ini. Tolak angin aku. Kalau di India obatnya apa? Obat cacing. Ivermectin itu obat cacing. Di sini dilarang semua. Di sana buat obat. Mau meh padu meh piye wae bingung aja sekarang mesti percaya dhewe-dhewe gitu. Istri saya kena Covid, semua kena Covid. Tidur saya sama istri saya tidak kena, istri kena. Tak pikir-pikir saja di Covid ini apa tuh ya? Aku ya bingung juga. Saya mungkin malam itu pernah kena kali. Malam tiba-tiba Covid 2021 saya berdoa, Tuhan ngomong keluar ambil air panas. Menurut baik tuh Pak. Enak-enak kerumuh kudus gitu. Yang ngombe air panas. Seger. Turun meneh siang oke. Malamnya sakit lagi. Keluar ambil air panas. Ya air panas. Cuma 2-3 hari setelah itu tak periksa, apa aku kena COVID ya, tak periksa, aku kan disogoi terus naik pesawat terus, hidungku sampai bolong besar ini. Untuk sekarang aku saat disogok gitu. Akhirnya pernah dicoba sekali, semua positif, saya tidak negatif, tidak positif. Ada istilah satu lagi, inkonklusif.
Iki apa meneh to Dok aku. Kami bingung. Kamu positif atau negatif di darah Yesus aku. Jadi akhirnya saya percaya udahlah pokoknya percaya Yesus sajalah gitu. Disuruh vaksin ya vaksin, tapi saya tidak pernah nyari vaksin. Tapi kalau disuruh aku dalam nama Yesus jadi vitamin gitu aja loh. Ada yang ngomong ini anti kris, anti apa sekarang memang ngomong apa aku ora urusan aku ya. Wes cerita macam-macam bagi saya nurut pemerintah aja gitu. Saya itu nurut Pak Jokowi, nurut tanggo saya Jokowi gitu. Bisa loh. Jadi pemerintah suruh ini, suruh pemerintah suruh soko irung, pemerintah suruh vaksin lagi ya vaksin lagi. Sekarang ini sudah tidak vaksin lagi, ada booster 3, booster 4, adik Ahok itu sampai 4 saya komentari di Instagramnya, bro, orang peng itu sisan sempurna bro. Lah papat kabeh Sinovac, Pfizer dicobani siji-siji. Oh, tolak angin wis cocok. Tolak angin dengan iman. Nah, kembali ke situ saya mau ngomong sudah. Banyak orang ketakutan, sepupunya istri saya meninggal itu, tidak bisa tidur 13 hari wedi Covid. Bukan mati karena Covid, mati orang iso turu. 13 hari lah kamu ngomong, wis wong lemu 13 hari ndak tidur ya modar. Siapa yang kuat 13 hari ndak tidur, ndak makan, ndak ya mati mesti itu. Bukan karena Covid, goblok ya aku bilang. Karena ketakutan yang luar biasa, yang lain tuh yang memang mati betulan ya banyak buktinya memang. Masa pemerintah ngapusi, ya ndak mungkin lah. Tapi ketakutan yang luar biasa karena ndak bisa bersyukur. Sekarang sudah ada yang lewat, sekarang sudah survive. Kita survive Covid semua toh. Kita dari semua orang ini kan sudah dibuka. Israel boleh ke sana tanpa vaksin. Ya, Turki itu kalau sudah pernah kena saudara tidak perlu sogok, tidak perlu apa, boleh masuk. Dubai tidak ada karantina, yang dikarantina tadi gue Indonesia toh, aku ya bingung sampai Indonesia sampai Malaysia sama Korea itu masih banyak yang karantina. Karantina tidak main-main, jadi tiket ke luar negeri sama karantina, larang karantina nih. Dan satu-satunya yang dijaga tentara ya cuma Indonesia. Berarti pikiranku orang Indonesia itu dablek sampai tentara yang jogo gitu. Tapi saya nurut saja. Karena bagi saya ya udahlah pemerintah ngakunya gitu. Saya enggak ngajarkan untuk melawan pemerintah, enggak pernah. Kenapa? Karena kita harus syukuri semua yang kita punya. Dulu itu poin saya gini, sederhana sebetulnya poin saya. Kita itu from nothing, enggak punya apa-apa. Bukan hanya enggak punya apa-apa, kita bukan apa-apa. Enggak ada. Our eksistensi itu tidak ada. Lalu apa yang kita mau banggakan gitu? Apa yang kita mau sombongkan? Pelayanan apa yang sebesar apapun? Saya semakin banyak dipakai Tuhan, semakin deg-degan. Banyak orang dulu saya ngomong macam-macam, saya kepenaku karena itu anak-anak kita sendiri. Mau buatan apapun ya terserah Pak. Sekarang model di video-video gini muncul metunen banjir global rezeki di rumah ke wong akeh. Aku dicekel wong akeh dipikir wong buatan atau macam-macam gitu. Misalnya kayak gitu. Ya. Semakin saya berpikir, semakin saya bawa Tuhan kemana-mana, semakin saya menyadari saya bukan siapa-siapa. Bahkan bukan siapa-siapa Bu. Saya bukan apa-apa. Sebab itu kekristenan harus dimulai dari sana. Dari mana? Dari selesai. Dari tidak ada apa-apa. Dari apa? Dari Yesus mati dan bangkit. Kalau belum dimulai dari sana, kita masih kepingin kaya, kepingin pinter, kepingin berhasil, kepingin punya keluarga yang baik, kepinginan itu yang disebut keinginan daging. Itu yang akhirnya merusak semuanya. Setuju Pak? Itu keinginannya. Mulai sekarang, kenapa kita lalu kalau kita from nothing to something, kita lanjutkan dulu ayatnya. Lalu sebetulnya kita harus menggenapi apa? Tadi kan pertanyaan kita harus menggenapi apa? Lanjut ya, ayat 15 Mazmur 139 tadi. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Loh bayangkan, dijadikannya itu delik Pak. Tempat tersembunyi itu bahasa Carubanya kan delik. Delik itu tempat yang paling ora ketok. Dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Jadinya mungkin kerak-kerak gitu, sisa-sisa. Kita itu nothing, kita itu tidak ada apa-apa. Kemudian matamu melihat aku selagi aku bakal anak. Kata bakal anak sudah diterjemahkan Indonesia lebih besar. Ketika aku belum apa-apa, Tuhan melihat aku.
Ih keren, luar biasa. Dari semua orang itu Tuhan, di dalam kitabmu semuanya tertulis. Nah, rupa-rupanya kayak Superman itu, kita punya kitabnya masing-masing, kita punya buku. Inilah yang disebut buku of destiny. Nangkep ya? Ini buku of destiny. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripada yang akan dibentuk. Jadi gini mas siapa namanya? Apa? Junet. Saya senang tatapan matamu. Saya kan khotbah sudah banyak kali gitu. Kalau ada orang benar-benar dengar dan menyerangku, saya Mas Junet, saya tidak mengobati kamu, tapi dengan baik-baik. Mas Junet sama saya dilahirkan dari tidak apa-apa menjadi apa-apa, menjadi sesuatu. Yang namanya Junet yang samanya Tuhan. Tuhannya sama. Gitu loh. Dan bukunya sama. Masing-masing punya buku. Mas Junet punya buku. Saya punya berdasarkan ayat ini. Lahir itu ternyata kita ada buku nih. Masalahnya apa? Buku hilang, buku kono gitu loh. Kalau buku kita hilang, kita nggak tahu mau kemana. Jadi mas, ini ya, di istri ini, temukan buku masing-masing dari anak-anaknya dan mulai ajar membaca buku itu dan genapi. Nggak mungkin Tuhan itu punya rencana dari tidak apa-apa. Aku mau jadikan Junet anak jalanan Karuban, nggak mungkin. Itu pilihan hidup, bukan kehendak Tuhan. Saya habis keluar dari Jakarta 2 bulan yang lalu, masuk ke kolong itu, masuk ke kolong gue itu ngumpuli anak jalan. Wah, apa? Saya kumpulin ibu-ibunya di salah satu penunggu tahu ini, salah satu kesaksian. Ibunya banyak, ada yang Kristen, ada yang Islam semua. Saya cuma ngomong ini orang dari Solo ya, tukang nonton video porno. Bukan hanya nonton video porno, saat sekolahan dikei video porno itu ngedan gitu. Nek nonton dewe aja kurang ajar. Ini bukan hanya nonton dewe, ngejak saat sekolahan. Mungkin gurunya aja juga dijak gitu loh. Iya, jadi memang nonton. Sekarang jadi ketua yayasan LBT House Prayer. Ini gali ya Pak. Sebab itu kalau sudah sampai titik itu, yang kesaksian nangis, seluruh orang yang di kolong jembatan itu nangis. Saya cuma ngomong jangan sama. Masa ya Tuhan itu nggak tahu kamu. Masa Tuhan itu pilih kasih. Pak Musa dikasih lebih baik dari kamu. Saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya itu. From nothing to something. Gimana caranya? Temukan bukunya, genapi, tiba-tiba hidup itu berubah. Saya ngomong sama Junet, saya tidak peduli kamu pinter atau kaya atau miskin. Saya cuma mencari orang yang mau percaya. Itu akan diubah. Modalnya apa Pak? Percaya. Percaya bahwa Tuhan sudah menuliskan hidup di dalam satu kitab. Temukan kitab kayak film silat itu loh. Temukan ilmunya di mana? Di buku. Itulah yang namanya destiny. Destiny itu tujuan akhir. Apa sih maksudnya Tuhan ciptakan? Saya kan sudah 50 Pak Onya. Barusan ulang tahun 50. Saya itu mikir, saya berangkat umur 50 tahun itu, hampir 50, 49. Saya di Tuhan ke Yordan itu yang terakhir itu, September itu. Pertama kali ke Timur Tengah langsung di Jordan, pas Covid sih. Gogal-gogalan itu semua banyak cerita profetik. Tuhan ngomong, aku mau tunjukkan sesuatu kepadamu. Itu 14 tahun saya menikah. Jadi 2007 saya menikah, 2000 Jordan, pas Covid sih. Gogal-gogalan itu semua banyak cerita profetik. Tuhan ngomong, aku mau tunjukkan sesuatu kepadamu. Itu 14 tahun saya menikah. Jadi 2007 saya menikah, 2021 pas 14 tahun. Galatia 2 ayat 1. Setelah 14 tahun, Rasul Paulus memulai perjalanan. Saya baca ayat itu. Tuhan ngomong, sekarang waktunya. Nah, maksudmu apa Dan? Waktunya apa? Waktunya kamu menghidupi panggilanmu. Nah, selama ini ngapain? Latihan. Latihan 26 tahun latihan. Oh, latihan. Wah, sebenarnya saya pikir saya itu dapat di mana-mana, orang juga kenal, udah tahu. Ternyata latihan tau Pak, tinggalkan semua nurut aku. Wah, angel ini. Saya pula yang ngomong istri saya, latihan tok bro.
Istri saya langsung geleng-geleng, wah ini kawin di sopo gitu. Kan dia tidak mau ngalami lagi yang sulit lagi, yang apa lagi. Tiba-tiba ketika kita dapat pesan itu, hamil lagi. Baru ketahuan, ada yang harus kami lahirkan lagi secara profetik dulu, acara rohani. Kemudian saya baru nangkap, saya berangkat dipanggil lagi, barusan pulang ke Dubai. Begitu di hotel Dubai, saya lihat, saya pikir orang Dubai itu kayak orang Arab semua, ternyata orang India semua. Sampai guru India kan. Ini kemudian di situ semua. Kemudian yang itu bukan saya masuk ke hotel. Selamat datang ulang tahun yang ke-50. Itu ulang tahun gua kerja. Masa hotel iso ngerti ulang tahun saya, Pak? Kita pikir ternyata ulang tahunnya Dubai. Ulang tahunnya Dubai itu persis ulang tahun saya. Kebetulan orang percaya saya. Ternyata sampai segitunya Tuhan ngomong, kamu pikir aku tidak tahu ulang tahunnya? Ulang tahun itu aku tahu. Bayangkan, saya percaya Dubai itu sedang melahirkan sesuatu. Sebab itu tiba-tiba Tuhan, pokoknya banyak hal cerita semacam itu bisa terjadi. Bagaimana Mas Junet? Ketika saya mulai percaya, saya punya buku. Dan saya mulai belajar baca buku itu. Ketika saya pebisnis, iya, tapi saya bukan pebisnis kayak Pak Musa. Saya pemain piano, gini-gini dari Berklee College Music. Banyak yang nggak tahu kalau saya bisa main piano. Betulan, kalau memang punya iman, ini sekarang lagi kesulitan Libanon, Timur Tengah. Orang kita ngasih satu keluarga gitu ya. Ada sudah ngasih makan bangsa-bangsa, betul tidak? Kenapa? Karena dia berusaha mencari bukunya. Kenapa punya iman semacam itu? Apakah cuma punya penghindi aja? Tidak, menurut saya. Wah, saya sudah bangga. Saya 74 Bu. Kemarin saya pulang dari Dubai itu. Semuanya umur 70 Bu. Kayak kebaktian manula. Sementara kebaktian manula tapi nabi-nabi loh. Titik-titik warah, nangis-nangis tua-tua gitu. Tapi yang 60, 65, tapi keren-keren. Ada yang muda ada. Mau tua mau muda itu bukan masalah. Mau kaya atau miskin itu bukan masalah. Masalahnya apa tadi? Percaya atau tidak. Do you believe? Percaya tidak? Gitu lah. Orang benar hidup dari percaya. Martin Luther ngomong, diterjemahkan orang-orang karismatik model Pak Alek, Pak Petrus Agung jadi gereja besar-besar. Diterjemahkan para pebisnis jadi terjemahan sendiri-sendiri. Apakah harus seperti itu? Ya saya tidak tahu. Kalau itu kehendak Tuhan, ya jangan takut jadi besar. Kalau itu bukan dari Tuhan, jangan jadi besar. Hidup terlalu besar itu salah. Buat saya, aku sampai dikasih duit dulu saya. Apa-apa saya mau Pak. Sampai dipanggil sekolah musik Indonesia ke TNI itu. Dapat dari mana? Saya ngomong di TV. Dapat dari Tuhan, diketok. Betul-betul bisa ngomong dapat dari Tuhan. Ngomong Tuhan yang suruh. Ngomong apa? Saya memang itu semua, tapi buku saya bukan pebisnis Pak Musa. Buku saya, destiny saya bukan pemain musik, bukan pemakai Indra Lesmana, itu bukan. Saya masih suka nyembah dengan piano. Destiny saya bukan orang yang suka mendoakan musik setan itu. Mungkin ada pendoa-pendoa semacam itu. Saya suruh turut sofar, tidak bisa. Sebab itu kalau ada orang nium sofar, tidak bawa sofar, mesti saya tanyain gitu. Besok nium sofar, orang bawa sofar, nah aku kira bisa. Nah aku sanggup tak bawa terus gitu kan. Karena kalau Tuhan mau bunyikan, tidak ada yang bunyikan, kok dijabut loh, tidak bisa lagi gitu. Akhirnya saya menyadari, kemanapun ketika saya deal bisnis, deal apapun, kamu apa? Saya pendeta. That's my book. Kenapa saya harus selesaikan S3 teologi saya dan ngomong rampung no selama COVID? Karena saya pendeta. Kemanapun saya ngomong saya pendeta. Tuh kamu pendeta kok nyentrik? Ya pendeta gaya baru gitu. Mimbar saya di mana? Di mana-mana. Tapi saya punya pengembalaan ya dari keluarga ada di Betani baru sekarang. Tapi bagi saya nggak normal gereja itu, memang melahirkan banyak hal. Dimanapun ada gitu. Ada dua bikin ini, bikin startup company, bikin ini, bikin itu, pelayanan anak kasih Indonesia, pelayanan apa? Apa sih kamu? Saya pendeta. Cuma saya kalau disuruh setiap minggu cuma ngotbahi itu tidak sabar. Maka saya bikin tim pengembalaan gitu kan, untuk membantu kalian-kalian yang masih anak-anak rohani ini. Saya sebut kalian-kalian. Kalau saya yang sudah siap perang sama saya Pak, ayo wani mati sama Kurdistan sana, Idlib baru dibom. Jangan menangan di jalanan Caruban. Nek meh wani perang tenan ning Timur Tengah.
Nggak bawa senjata, kita kasih makan mereka. Mungkin anak-anak jalan ini lebih berani gitu. Oh mungkin kalian malah lebih buku nasi duit-duit paling tak kayak duit mangkat toh. Ayo 40 orang ini mangkat lagi. Ya. Melihat kamu mungkin mereka yang takut malahan. Iya tak. Wah dia nih gitu. Caruban yang gini gitu. Kata caruban itu berasal dari kata campuran loh katanya. Kurang campuran. Sekarang saya tahu campuran. Begitu kamu menemukan your book of destiny, that's it, man. Dan Pak Musa, caruban pun punya bukunya. Madiun punya bukunya. Inilah inti dari pelajaran Court of Heaven, pengadilan Tuhan. Dan setan suka curi buku ini, Pak. Cara gampangnya seperti itu. Kalau buku ini hilang, kita nggak bisa maksimal. Karena kita jadi bingung hidup untuk apa. Orang yang bingung karena kehilangan bukunya. Kalau kamu ketemu bukunya, mau tinggal di Caruban, saya tinggal Solo aja, Solo kecil. Gereja saya juga nggak besar-besar. Ya. Kalau hidung terlalu besar ya nggak bagus. Kalau kaki terlalu kecil juga nggak bagus. Gereja besar atau gereja kecil itu semua bisa dipakai Tuhan. Tergantung panggilannya. Yang besar belum tentu lebih baik, yang kecil juga belum tentu lebih baik. Yang penting kecil tapi miskin ya goblok banget gitu. Itu tuh yang apa sudah goblok makanya kayak gitu loh. Nah wes udah kecil miskin jalur-jalur duit wah repot tambahan. Bangganya kalau miskin, jangan bangga karena miskin. Tapi kalau harus ngikuti belum punya uang, artinya dalam tanda kutip miskin. Tanya Tuhan, kenapa kok saya ngalami ini gitu? Bereskan semuanya, suatu kali saudara akan menemukan itu. Karena saya sangat percaya, saya punya teman-teman yang saat ini financial freedom, uang enggak ngitung lah. Bapak tak hitungannya gitu mudah. Saya ngomong sama keluarga ini, Bapak Ibu itu punya uang banyak, saldonya jelas, financial freedom. Tapi saya pendeta, saya enggak mau kalah. Masa saya kalah? Saya juga financial freedom dengan iman, by faith. Kalau saudara percaya, sebetulnya saldo kita itu bukan berdasarkan rupiah atau dolar, berdasarkan imanmu Pak Julian. Aku randedit, nah imanmu randedit. Betul lah? Sebetulnya all by faith. Semua hidup itu karena iman. Kalau kita percaya, di dalam Kristus semua sudah diciptakan baru. Bukunya sudah dibersihkan Pak Julian. Sudah baptis belum? Sudah, namanya apa? Namanya rohani apa? Nah, ada nama baptis nggak? Goliat. Mas satunya siapa mas? Namamu satu. Parnomo, Purnomo. Apa? Kucing. Namamu sopo? Kucing. Yudi kucing. Chris Wahyudi. Sudah baptis sudah? Sudah baptis. Sebentar lagi baptis, ya toh? Jadi kalau orang sudah diciptakan baru, benar-benar diciptakan, kata yang dipakai diciptakan ulang. Ya diciptakan ulang, ciptaan yang baru, Junet yang baru, betul enggak? Junet yang baru bedanya apa dengan Otnia yang baru? Mungkin dia bapak gembala, punya gereja, status sosial mungkin wah gembala, dia anak jalanan atau pang atau gimana. Ini sebagai contoh aja yang dulu. Tapi sebetulnya di hadapan Tuhan nggak ada bedanya. Bedanya apa? Imannya beda. Pertanyaan saya, percaya tidak? Betul kan? Do you believe? Kalau Tuhan katakan, aku akan menggunakan kamu. Walah, aku rada apa-apa. Yang tidak punya apa-apa itu bagus. Anak-anak saya paling tahu. Pak, aku tidak tahu. Wah, kalau sudah tidak tahu itu ada keren itu. Karena kalau kamu tidak tahu, cara satu-satunya untuk tahu apa? Tanya Tuhan. Kalau kamu tahu, kerja dewe. Kalau kamu angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kalau kamu turun tangan, Tuhan angkat tangan. Kapokmu kapan? Ya, we are nothing. Kita tidak ada apa-apa. Dibikin Tuhan somebody. Ya, dan kita dikasih. Nih, ada bukunya. Saya berdoa sore hari ini, semua dari saudara menemukan bukunya masing-masing. Temukan destiny saudara. Dan saya percaya di dalam Yesus, semuanya untuk kepentingan pembangunan tubuh Kristus. Tidak ada satu pun yang tidak, yang kecil, yang besar, yang bodoh, yang pinter, semua sama. Ya, sebab itu saya tidak pernah meragukan. Ya. Ada teman-teman saya lulusan Harvard, saya punya kelompok Harvard, MIT,
jago-jago, analisa jago-jago, pinter-pinter, jelas wong kerjanya di New York, kerjanya di mana-mana kan pasti gaji besar, hidup sosialnya lebih bagus, itu udah pastilah. Tapi kalau kita ngomong iman, itu tidak berkenaan dengan itu. Itu beyond pendidikan, beyond kekayaan, beyond semuanya, Pak. Ya. Kenapa Tuhan pakai Pak di Anjal dan tiba-tiba bisa nasional ada di ini? Berarti Tuhan kamu punya kapasitas menggerakkan seluruh bangsa ini. Di sana ada pimretnya Berita Mujizat itu, Ros. Langsung kamu bisa kerjasama. Berarti bisa menggerakkan nasional. Pak Henry ini jelas punya iman itu. Supaya itu dikatakan, ini apa ini? Global Fellowship, bayangkan caruban tapi global. Itu kan imannya sak lenteng itu. Iman itu ada digodok itu. Tapi saya senang, bersama orang ini saya senang. Kita bisa cocok sama orang gila, bisa saling menghargai gitu. Karena bagi orang tertentu, wah mosok nang caruban ada sesuatu yang baik dari caruban. Saya dulu diketawain, ngapa pulang Solo? Di sana gaji aja, zaman saya aja saya ada 5.000 per bulan saja. 5.000 dolar 60 juta kalau sekarang. Itu aja sampai hari ini, kalau saya diteruskan saya sudah 6 digit, 7 digit. Teman-teman saya sudah direktur semua. Harus pulang ke Indonesia, melayani kota kecil, diketawain. Kamu tidak tahu dari Solo akan terjadi. Sekarang Pak Jokowi dari Solo, kapok mau kapan? Kenapa kok bisa dari Solo ya Pak Jokowi kok bisa naik? Karena ada Hani di situ, saya bilang. Lo betulan loh. Karena ada, kenapa? Harus kan saya kan menyiapkan jalan bagi Tuhan. Saya tidak akan heran kalau kamu sungguh-sungguh menangkap. Saya belum tahu banyak soal caruban, for the land. Tapi kamu percaya ini ada berkat bangsa-bangsa di tempat ini. Cari terus bukunya sampai ketemu. Kalau nanti ada presiden dari sini, minimal menteri lah. Dari caruban, Junet namanya. Tak kandhani Mas, kuwi wong partai kuwi awale saka wong dalan kabeh. Terutama yang 98 itu. Gitu lah. Kalau kamu mau masuklah salah satu partai apapun yang disuruh Tuhan. Kalau kamu memang mau jadi di politik, kerja yang baik di situ. Nah, bagi saya itu apapun bisa dipakai Tuhan. Tidak ada Pak Endi punya jaringan cukup besar. Global man, eat for nation. Bukan artinya apa? Ki Inggrisnya aku yang mudah juga. Aku kayak perhatian. Di Inggrisnya raka-karuan nganggo bahasa Inggris. Karena yang di Inggris wong caruban tidak ada yang komplain. Tapi ki lulusan Boston komplain gitu. Eat for nation. Artinya